Sementara peserta lain masih bersusah payah membuat api dan membangun tempat berlindung, saya langsung tancap gas dan membuat semua orang terkejut. Ketika para ahli meramalkan aku tidak akan bertahan lebih dari seminggu, aku malah minum teh susu air yang tercemar dan makan sashimi ular hijau bambu mentah. Benar-benar memicu kehebohan di seluruh internet, sehingga netizen satu persatu menyatakan ingin membedahku untuk meneliti, melihat dari apa sebenarnya aku terbuat. 3 hari lalu, aku melakukan perjalanan ke dunia ini, menggabungkan ingatan dan mengetahui bahwa aku sedang mengikuti acara bertahan hidup bernama Menaklukkan Alam Liar. Sebelum transmigrasi, aku adalah mekanik tim perlindungan pertanian, menusuk babi hutan adalah keahlianku, tetapi berburu di alam liar bukanlah keahlianku. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Apalagi si udik itu, asal, jangan diharapkan lagi. Dia adalah streamer lapis ke-28. Motivasi untuk mengikuti acara ini adalah untuk mendapatkan popularitas, sama sekali tidak memiliki pengalaman bertahan hidup di alam liar. Dengan situasi seperti ini, jangan bicara tentang 120 hari, dalam seminggu aku pasti mati. Untungnya, saat ini aku membangkitkan sistem berburu tingkat tinggi. Tetapi kabar buruk datang berturut-turut, sistem mengharuskan aku untuk menyelesaikan tugas pemula sebelum membuka kunci fitur. Dan tugas pemula itu adalah 3 hari kelaparan 9 kali. Untuk sesaat, aku tidak bisa membedakan apakah sistem ini adalah cheat atau bug. 3 hari tidak makan dan tidak minum, diperkirakan saat itu orang sudah kaku. Awalnya, hatiku menolak. Tetapi memikirkan hadiah 1 miliar, aku berkompromi. Lapar 3 hari ya sudah, lapar 3 hari saja. Aku bertaruh keberuntunganku cukup kuat. Agar berhasil menyelesaikan tugas, rencanaku adalah langsung berbaring selama 3 hari. Tetapi yang tidak aku ketahui adalah, perilaku membingungkan ini membawakan banyak kontroversi. Di studio siaran Yanjing, pembawa acara Yu Jia membuka mulutnya dengan senyum di wajahnya. Teman-teman penonton, acara alam liar kita sudah mengudara selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, ada banyak peserta yang menunjukkan performa sangat kuat, tentu saja ada juga peserta yang performanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku ingin bertanya kepada Chen Lao dan Huang Lao. Menurut kalian siapa yang akan tereliminasi paling awal? Komentator Chen Lao dan Huang Lao adalah ahli bertahan hidup di alam liar yang sangat berwibawa di Tiongkok. Juga merupakan komentator acara Menaklukkan Alam Liar. Nomor 6, Jiang Mo. Chen Lao hampir mengatakannya tanpa berpikir. Bahkan Huang Lao yang biasanya tidak banyak bicara di sampingnya juga mengangguk berulang kali. Begitu nama ini muncul, netizen juga tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan pendapat mereka. Apakah itu orang yang mengatakan akan berbaring selama 3 hari di awal? Belum mati? Melihat begitu banyak orang di layar komentar membicarakanku, Chen Lao mulai berkomentar, tindakan peserta Jiang Mo sangat tidak pantas. Dia berbaring 3 hari tanpa makan dan minum hanyalah mencari sensasi. Manusia paling banyak bertahan 3 hari tanpa minum air, lebih dari 3 hari pada dasarnya tidak akan selamat. Bahkan jika selamat dengan keberuntungan, juga akan ada kerusakan permanen pada organ tubuh. Jadi, aku berani menjamin dia tidak akan bertahan hari ini. Tamu lain, Huang Lao, juga berkata, air dan makanan tidak usah kita bicarakan. Bahkan tempat berlindung pun tidak ada. Peserta seperti itu datang untuk bertahan hidup di alam liar, jadi, jangan membahas peserta seperti itu, jangan memberinya popularitas. Ekspresi pembawa acara Yu Jia halus dan tidak berkomentar karena dari sudut pandang tim produksi. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan bertahan hidup Anda, selama Anda dapat menarik perhatian penonton, Anda sudah setengah jalan menuju kesuksesan. Katakan sesuatu, sutradara dengan cepat mengalihkan kamera ke saya. Katakan sesuatu karena saya selalu berbaring. Katakan sesuatu ditambah saya sudah dalam kondisi yang sangat serius kemarin. Katakan sesuatu. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, katakan sesuatu, Anda tidak dapat melihat sedikitpun gerakan dada saya. Melihat adegan ini tim produksi juga ketakutan. Sutradara dengan cepat mengambil walkie-talkie, tim medis, peserta nomor 6 Jiang Mo mengalami kondisi serius. Segera helikopter melakukan penyelamatan. Namun di antara ribuan rentetan komentar ini, seorang netizen bermata tajam mengeluarkan sebuah komentar. Bergerak, dia bergerak. Tepat ketika saya merasa nenek akan menarik tangan saya, sebuah panel muncul di benak saya, ketika semua nilai ini ditambahkan kepada saya. Saya tidak merasakan apa-apa, tugas pemula telah selesai, hadiahnya adalah semua atribut E1. Resistensi 80 dan dapat kesempatan undian, tuan rumah. Jiang Mo, kecepatan. Kekuatan, kelincahan. Resistensi. Keterampilan, tidak ada. Nilai reputasi, kosong. Lagi pula, menambahkan satu sama dengan tidak menambahkan apapun. Tetapi ketika kalimat resistensi 80 itu muncul, saya merasa gejala tidak nyaman di tubuh saya berkurang banyak. Meskipun saya masih sangat lapar, tetapi tidak sampai mendekati kematian. Saya menemukan ada kesempatan undian, jadi saya tidak ragu untuk memilih undian. Setelah roda berhenti, saya mendapatkan kemampuan untuk kebal terhadap racun ular. Saya menyerah. Saya sudah lapar selama 3 hari. Mengapa Anda tidak memberi saya keterampilan bertahan hidup? Benar-benar akan mati kelaparan dan kehausan.
Di studio, pembawa acara Yu Jia menunjukkan ekspresi bersemangat dan berkata, "Bergerak, sepertinya benar-benar bergerak." Komentator Chen Lao tampak tidak setuju. Tidak minum air selama 3 hari, semua organ telah gagal, 80% adalah kilas balik. Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, saya sudah berdiri di layar, mulut Chen Lao terbuka lebar dan terpana di sana, komentator. Jelas ini sedikit di luar pengetahuannya, semua orang di studio memperhatikan setiap gerakan saya. Sutradara mengeluarkan walkie-talkie lagi, tim medis, tetap di tempat untuk saat ini. Situasi nomor 6 perlu diamati. Di hutan hujan saya tampaknya merasakan sesuatu, melambai ke drone. Bahkan dia tertawa kecil. Bukan begitu, kawan? Kenapa kamu masih bisa tertawa di saat seperti ini? Tolong jelaskan, para ahli. Bagaimana kondisi orang yang tidak makan dan minum selama 3 hari? Anda mengerti baja tulangan, kan? Orang yang beruntung hanya kalah dari ksatria yang mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Tiba-tiba mataku mulai menatap lurus ke arah sana. Drone kemudian menyesuaikan sudutnya ke arah yang aku tatap. Di sana hanya ada kolam air mati. Bahkan kita bisa dengan jelas melihat seekor katak pohon mati di dalamnya. Tentu saja aku juga melihatnya. Aku juga tahu bahwa air di kolam air mati tidak boleh diminum. Air yang tercemar lebih tidak boleh diminum. Tapi aku sudah 3 hari tidak minum air. Aku tidak tahan menghabiskan 1 atau 2 jam lagi untuk mencari sumber air. Aku memikirkan ketahanan tubuhku yang mencapai 98%. Aku akan bertaruh, paling-paling aku akan buang air selama 2 hari. Katakan sesuatu. Para penonton di ruang siaran langsung secara alami melihat situasi ini. Tim acara juga dengan cepat berteriak melalui drone, "Jiang Mo, air itu tidak boleh diminum. Aku tahu kamu sangat haus sekarang, tetapi jika kamu meminumnya, sesuatu yang buruk akan terjadi. Tetapi saat ini aku tidak bisa mendengarkan apapun." Aku mempercepat langkahku dan langsung berlari menuju kolam air mati. Aku mengambil katak pohon mati itu dan melemparkannya sejauh mungkin. Kemudian aku berbaring dan minum serta menghisap air dengan rakus. Para warganet kembali heboh secara kolektif. "Gila, makanan sampah elektronikku. Apakah kamu akan mati lagi setelah baru saja hidup kembali?" Benar-benar keras kepala, kali ini pasti gagal. Di studio, Chen Lao dengan marah berkata, "Pemain bernama Jiang Mo ini benar-benar terlalu berbahaya. Dia sama sekali tidak tahu cara bertahan hidup di alam liar. Dia hanya bertaruh nyawa. Aku sangat meminta tim acara untuk membujuknya agar mengundurkan diri. Jika tidak, acara ini juga akan terkena dampaknya." Sutradara juga ragu-ragu tentang masalah ini. Bagaimanapun, Chen Lao benar. Operasiku ini memang memiliki faktor risiko yang terlalu besar. Tetapi melihat jumlah komentar yang melonjak, dia ragu-ragu. Sejak aku berpartisipasi dalam acara ini, jumlah topik pembicaraan tidak pernah berkurang. Meskipun ada perbedaan dibandingkan dengan para selebritas dan influencer yang membawa lalu lintas mereka sendiri, aku dianggap sebagai yang terbaik di antara orang biasa atau penyiar kecil. Selain itu, ada kecenderungan untuk menjadi populer. Setelah mempertimbangkan berulang kali, sutradara kembali mengeluarkan walkie-talkie, tim medis. Kirim seseorang untuk mengawasi situasi Jiang Mo setiap saat. Jika ada bahaya, segera lakukan penyelamatan. Saat ini aku sudah meminum semua air di kolam. Meskipun airnya memiliki bau lumpur dan amis, aku merasa sedikit ketagihan. Setelah minum air, aku merasa seluruh tubuhku hidup kembali. Namun, semakin aku sadar, semakin jelas rasa laparku. Aku merasa saat ini aku bisa menelan seekor sapi. Sekarang aku benar-benar ingin mengambil tanah kuning di tanah dan memasukkannya ke dalam mulutku. Di ruang siaran langsung, pembawa acara Yu Jia melihatku meminum kolam air mati itu dan merasa kulit kepalanya sedikit mati rasa. Tetapi dia tetap tenang dan berkata, "Aku rasa pemain bernama Jiang Mo ini terlalu haus karena dia sudah tidak minum air selama 3 hari berturut-turut." Dapat dilihat bahwa kondisi fisik pemain bernama Jiang Mo ini masih cukup baik, tetapi tantangan selanjutnya mungkin akan sedikit sulit. Chen Lao, sebagai seorang ahli di bidang ini, bagaimana pendapatmu tentang perilaku pemain bernama Jiang Mo? Chen Lao tetap memasang wajah tegang. Mengenai Jiang Mo, saya tidak pernah optimis. Saya tetap berpegang pada pandangan saya. Dia tidak datang untuk bertahan hidup di alam liar. Dia datang untuk pamer. Dia minum air mati itu. Bahkan jika dia beruntung dan tidak keracunan, efek samping lainnya sudah cukup untuk membuatnya kesulitan. Huang Lao mengangguk dan melanjutkan pembicaraan. Karena airnya merendam mayat, ada terlalu banyak bakteri dan parasit. Diare, muntah dan kram perut. Dia tidak mungkin bisa menahannya. Komentator. Bahkan jika dia memiliki kemauan yang kuat dan bisa menahannya. Komentator. Jangan lupa dia sudah 3 hari tidak makan dan minum. Tubuhnya sangat kekurangan energi. Bagaimana dia akan menyelesaikan masalah makanan dan airnya dalam situasi gejala yang parah? Tidak perlu dipikirkan, dia pasti orang pertama yang dieliminasi. Netizen juga menyampaikan pendapat mereka. Di alam liar, enema harus menghindari air mati. Dia langsung meminumnya seperti teh susu. Bro, aku akui kamu berani, tapi gelombang mesin air minum dari alam baka ini. Operasi dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu.
Tepat ketika rentetan komentar muncul, pembawa acara berteriak dengan ekspresi yang jarang kehilangan kendali. Ada ular, teriakannya mengejutkan semua orang. Netizen yang jeli saat ini juga melihat. Tidak jauh dari sampingku ada ular hijau bambu. Tim sutradara dengan cepat memanggil Jiang Mo melalui drone. Hati-hati di depanmu. Di sana ada ular hijau bambu. Dari mana datangnya ular? Aku mendongak dan melihat ada ular hijau bambu di tanah sekitar 2 meter dariku. Sepertinya aku punya skill kekebalan racun ular yang belum digunakan. Aku benar-benar lapar sekarang. Kelaparan secara bertahap menguasai akalku. Aku hanya bisa melihat diriku menelan ludah dengan panik, mataku langsung menghijau, dan kakiku tidak bisa berhenti bergerak maju. Saat ini, di mataku, ular berbisa ini bukanlah apa-apa. Ini hanyalah stik pedas yang lezat. Tindakan ini juga ditemukan oleh netizen di ruang siaran langsung. Tidak mungkin, bro. Tatapanmu sangat berbahaya. Aku hanya tahu bahwa penjudi bisa melakukan apa saja. Apakah hantu kelaparan juga seperti ini? Melihatku semakin dekat, ular hijau bambu tampaknya sudah siap untuk menyerang. Namun, gerakanku lebih cepat. Aku mengambil tongkat dan langsung memukulnya hingga pingsan. Kemudian, aku dengan cepat menggunakan pisau alat langsung memotong kepala ular itu. Program Extreme Wilderness ini memungkinkan peserta untuk membawa 3 alat. Alat yang kubawa adalah pisau alat multifungsi, kapak target, dan garam. Tubuh aslinya memang berencana untuk mencoba peruntungan. Siapa yang akan memilih alat dengan benar? Ditambah lagi, aku tidak tahu cara membuat api dengan bor kayu atau menjebak ikan. Ular berbisa di depanku ini hanya bisa kumakan mentah. Saat aku hendak mulai makan, drone menangkap momen ini. Tim program benar-benar panik. Jiang Mo, jangan bergerak, oke? Kami akan segera mengirim helikopter. Kalian harus memberi kami waktu untuk menyelamatkan. Bahkan saat kru acara berulang kali membujuk, aku tetap tidak berniat berhenti. Tak lama kemudian, aku memasukkan sepotong kecil bambu hijau ke dalam mulutku. Cukup lembut, meskipun ada sedikit bau amis. Tapi itu tidak bisa diterima. Sepertinya aku merasa makan seperti ini tidak cukup memuaskan. Aku langsung memeluk dan menggerogotinya. Itu benar-benar seperti makan latiao. Melihat adegan ini, para netizen secara kolektif tercengang. Orang lain bertahan hidup di alam liar, kamu mencari kematian. Efek acaranya penuh, tetapi nyawanya hilang. Aku benar-benar melihat temperamen Ping To Uge pada saudara ini. Sekarang sudah terlambat untuk menjadi penggemar. Di studio, pembawa acara dan 2 tamu melihat layar dan untuk sementara waktu, mereka diam-diam tidak berbicara. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu garang. Tim logistik, helikopter siap. Segera lokasikan posisi Jiang Wei nomor 6 dan segera lakukan pertolongan pertama. Segera. Sutradara benar-benar panik. Aku tidak tahu karena aku memakan ular berbisa mentah-mentah. Hal itu membuat kru acara menjadi kacau balau. Perasaanku sekarang hanya 2 kata. Puas. Fungsi pembersihan racun ular telah diaktifkan secara otomatis. Mendengar suara ini, aku merasa nyaman. Tidak benar. Kenapa aku merasa pusing? Membersihkan racun ular membutuhkan proses, jadi wajar jika tuan rumah merasa sedikit tidak nyaman. Beberapa detik kemudian, aku langsung pingsan. Orang-orang di ruang siaran langsung menjadi heboh saat melihat adegan ini. Jika kamu mendengarkan nasihat, kamu tidak akan seperti ini. Saudaraku, jika kamu tidak mati kali ini, aku pasti akan menjadi penggemarmu. Chen Lao berkata pertama kali di studio. Salah sendiri. Jika ada sedikit akal sehat untuk bertahan hidup di alam liar, dia tidak akan sampai pada titik ini. Inilah akibat dari tidak menghormati alam. Huang Lao juga berkata, tidak benar. Suara apa itu? Kenapa aku mendengar Jiang Mo mendengkur? Munculnya rentetan ini menarik perhatian semua orang. Aku melihat suara dengkuranku semakin keras dan keras. Semua orang yang tidak tuli bisa mendengarnya. Rentetan itu langsung meledak. Orang ini sangat kuat, tidak apa-apa. Bukan, saudara. Kamu benar-benar anak yang dipilih Tuhan. Raja Neraka harus memberikan rokok kepadamu dalam gelombang ini. Sutradara tidak tenang. Sebaliknya, dia mendesak tim medis untuk segera pergi ke lokasiku. 20 menit kemudian, tim medis tiba di lokasiku. Setelah serangkaian tes oleh dokter yang bertugas, dia menemukan bahwa detak jantung dan pernapasanku, bahkan darahku, sangat normal. 666, adegan ini membuat para netizen yang suka makan melon menjadi heboh. Tak lama kemudian, 3 topik hangat berturut-turut langsung membuatku menjadi trending topik. Aku langsung tidur sampai keesokan paginya. Aku baru saja bangun ketika aku mendengar suara prompt sistem berbunyi. Selamat kepada tuan rumah karena nilai reputasinya melebihi 30.000. Memenuhi persyaratan undian. Apakah akan melakukan undian? Dan sistem juga dengan penuh perhatian di bawah ini. Memperkenalkan cara mendapatkan nilai prestise. Beberapa detik kemudian, aku mendapatkannya 2 kali. Terima kasih atas kunjungan Anda, dan hadiah kotak buta sekali. Yang ada di kotak buta bukanlah makanan yang aku idam-idamkan, melainkan kemampuan untuk kebal terhadap racun lebah sekali. Ketika hasil ini muncul, aku punya firasat yang sangat buruk. Aku sudah lapar selama 3 hari.
Dan kemarin aku makan sebatang latiao untuk menambah sedikit protein. Glikogen tubuh sudah lama habis. Sekarang aku sangat membutuhkan karbohidrat. Madu memang pilihan yang sangat baik. Tetapi sistem anjing ini memberiku kekebalan terhadap racun lebah sekali saja. Niat serigala sudah jelas. Aku tidak ingin menderita. Aku tidak percaya orang hidup bisa mati karena menahan kencing. Melalui fermentasi internet kemarin, banyak orang yang berbondong-bondong memasuki ruang siaran langsung untuk menonton operasiku yang tidak senonoh. Mereka telah melihat banyak tentang bertahan hidup di alam liar. Mereka benar-benar belum pernah melihat mati di alam liar. Di layar, aku sedang menebang bambu dengan pisau. Terlihat bahwa aku sedang membuat tombak ikan. Netizen langsung tidak setuju. Bukan. Inikah orang nomor satu yang mencari kematian di alam liar di mulut kalian? Apakah kamu yakin kamu adalah Jiang Mo? Saudara Jiangku akan pergi menusuk ikan? Aku tidak peduli kamu adalah hal kotor apa. Cepat turun dari tubuh saudara Jiangku. Selesai. Dia sepertinya benar-benar sedang bertahan hidup di alam liar. Saudara baik, aku menyarankanmu untuk tidak lalai. Apakah ini yang seharusnya kamu lakukan? Namun, tidak peduli apa yang dikatakan netizen, aku tidak bisa melihatnya. Aku harus makan ikan hari ini. Yesus datang juga tidak bisa menghentikannya. Di studio, pembawa acara tampak tercengang. Peserta Jiang Mo ini sudah kembali ke jalur yang benar. Komentator Chen Lao tidak setuju. Komentator, aku sudah menduganya sejak lama. Komentator, dia hanya pamer untuk menarik perhatian dalam 2 hari terakhir. Sekarang dia masih membuat tombak ikan dengan patuh. Inilah bertahan hidup di alam liar. Komentator, alam akan mengajarinya bagaimana menjadi manusia. Begitu dia selesai berbicara, beberapa netizen tidak tahan lagi. Kamu lampu betua, kamu masih mengatakan bahwa saudara Jiangku tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Mengandalkan usiamu yang sudah tua, kamu hanya berbicara omong kosong di sana. Apakah operasi saudara Jiangku kurang menampar wajahmu? Beberapa penonton melihatku benar-benar sedang membuat tombak ikan dan bosan menonton adegan peserta lain. Di hutan hujan, aku sudah membuat tombak ikan. Kemudian aku datang ke sungai kecil. Katakan sesuatu. Pada saat yang sama, di studio. 666, 30.000. Katakan sesuatu. Layar beralih ke peserta lain. Katakan sesuatu. Ketika sosok tampan muncul di kamera, para penggemar wanita fanatik mulai menjerit. Kakak sangat tampan. Seharusnya sejak lama beralih ke kakakku di sini. Aku tidak tahu apa yang menarik dari Jiang Mo itu. Benar, Jiang Mo itu hanya orang kasar. Kakak kami tetap lebih tampan. Enak dipandang. Suka menonton. Pembawa acara Yu Jia berbicara pada saat ini. Teman-teman penonton, yang Anda lihat sekarang adalah bintang papan atas di industri hiburan kami, Kun Kun. Sejak lama di industri hiburan sudah tersiar kabar bahwa Kun Kun adalah orang yang sangat menyukai olahraga luar ruangan. Partisipasinya dalam acara kami kali ini sudah bisa diduga. Penampilan Kun Kun dalam beberapa hari terakhir ini sangat terlihat. Bagaimana pendapat kedua tamu tentang ini? Komentator, sikapnya terhadapku sangat berbeda. Komentator, ketika mengomentari Kun Kun, wajah Chen Lao penuh kelembutan. Penampilan Kun Kun sangat bagus. Komentator, meskipun dia adalah seorang bintang top. Komentator, tetapi kemampuan bertahan hidup di alam liar ini di luar dugaanku. Aku sangat optimis padanya. Kun Kun adalah salah satu kandidat unggulan. Saat ini Kun Kun sedang berjongkok di rerumputan. Tidak lama kemudian, dia berdiri sambil memegang benda putih di tangannya. Komentator, Chen Lao dengan cepat memberikan penjelasan. Komentator, benda ini adalah buah water chestnut liar. Komentator, mengandung karbohidrat yang kaya dalam bertahan hidup di alam liar. Komentator, karbohidrat, lemak, dan protein harus diusahakan untuk dilengkapi. Komentator, jika tidak, fungsi tubuh akan menjadi tidak seimbang. Komentator, operasi sederhana ini dapat menunjukkan. Komentator, dasar-dasar bertahan hidup di alam liar Kun Kun sangat kuat. Di sini, sepanjang pagi ini, aku tidak tahu berapa kali aku memasukkan pancing ke air, tetapi tidak ada satupun yang berhasil kupancing. Kenapa memancing ikan begitu sulit? Mungkinkah aku benar-benar harus menyengat sarang lebah? Saat ini aku mengerti. Kerja keras tidak selalu membuahkan hasil, tetapi kelaparan pasti akan membuatmu kehilangan akal sehat. Pokoknya, resistensiku tinggi. Aku juga kebal terhadap racun lebah, disengat beberapa kali juga tidak akan mati. Begitu pikiran ini muncul, aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Lebah madu kecil, ayah kalian datang. Begitu layar kembali menyorotku, para warganet langsung melihatku linglung di depan batang pohon. Hei, sedang apa? Kenapa diam saja? Ekspresi ini, keadaan ini, terasa familiar. Saat ini, kamera drone menyorot ke atas tempat aku melihat. Ketika penonton melihat sarang tawon raksasa di dahan pohon, rentetan komentar yang luar biasa kembali menyerang. Bro, jangan bilang kau ingin menyerang benda itu. Itu pasti banyak sekali lebah. Aku merinding melihatnya. Bro, benda ini terlalu berbahaya. Jika kau benar-benar menyerangnya, aku khawatir kau akan kehilangan nyawamu. Tidak heran dia adalah orang yang makan sashimi ular berbisa. Dibandingkan dengan penonton baru ini,
para penonton lama yang mengenalku. Komentarnya adalah gaya yang berbeda. Tampan, akhirnya kau kembali ke jalur yang benar. Inilah pekerjaan utamamu. Benar, hanya di bidang yang kau kuasai kau bisa bersinar. Mengerti? Di studio, Huang Lao sekarang sudah belajar, dia berusaha untuk tidak berkomentar tentangku. Tetapi Chen Lao berbeda. Dia berulang kali dipermalukan olehku. Komentator, jadi dia sangat tidak menyukaiku. Komentator, meskipun racun tawon tidak kuat, tetapi jika begitu banyak lebah menyerbu bersamaan, dia tidak akan tahan. Aku tetap pada pendapatku. Kemungkinan dia bersandiwara lebih besar, dan aku selalu berpikir bahwa dia akan menjadi orang pertama yang dieliminasi. Sebagian penonton juga setuju dengan pendapat Chen Lao. Lagi pula, itu terlalu berbahaya. Tepat pada saat ini, aku bergerak, bergegas dengan kecepatan sangat tinggi. Adegan ini membuat penonton langsung heboh, layar penuh tanda tanya, tidak percaya. Tidak masuk akal, bukan orang lain yang bercanda, kamu benar-benar melakukannya. Mereka benar-benar tidak menyangka Jiang Mo akan begitu nekat, melihat Jiang Mo akan segera menyerbu sarang lebah, dan tidak berniat berhenti sama sekali. Para penonton saat ini akhirnya percaya bahwa Jiang Mo benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Posisi pohon tidak tinggi. Hanya 1 meter dari tanah, Jiang Mo bergegas dan merobek kawanan lebah yang padat dengan tangan kosong, dan melihat sarang lebah yang sangat besar. Karena ada terlalu banyak lebah, sulit untuk melihat berapa banyak lapisan, tetapi ada banyak. Kawanan lebah terancam, lebah-lebah ini menyerang balik Jiang Mo, penyusup itu, dengan panik, berbagai rasa sakit seperti tusukan jarum datang dari berbagai bagian tubuh. Jiang Mo juga tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan berbagai suara. Sial, jangan mulutku. Mataku. Ratusan lebah saat ini melakukan serangan bunuh diri terhadap Jiang Mo. Meskipun Jiang Mo juga memukul-mukul wajahnya dengan panik. Hanya berharap untuk mengusir lebah dari wajahnya, tetapi ada terlalu banyak, sama sekali tidak berguna. Para penonton di ruang siaran langsung tidak bisa menahan diri untuk menggigil saat melihat adegan ini. SST. Terlihat menyakitkan, sangat kejam, terlalu banyak lebah. Bahkan jika Jiang Mo ingin mencegah lebah menyerang kepalanya, itu tidak mungkin. Dia memutuskan untuk tidak peduli, menyeretnya hanya akan membuatnya semakin menderita. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pisau yang dibawanya. Dia memotong sarang lebah, ketika pisau memotong sarang lebah, jusnya langsung meledak, madu sarang lebah ini masih banyak. Saat 2 atau 3 potongan sarang lebah jatuh ke tanah, Jiang Mo juga menghentikan gerakannya. Tidak ada alasan lain. Dia tidak tahan lagi, dia dengan cepat menyimpan pisaunya, membungkuk dan mengambil sarang lebah di tanah dan mulai berlari. Namun, lebah di belakangnya tidak berniat untuk melepaskannya, puluhan lebah mengejarnya. Para warganet di ruang siaran langsung juga sangat terhibur melihat adegan ini. Dia lari, mereka mengejar, dia tidak bisa melarikan diri. Saudaraku, Bolt liar ya, lari begitu cepat. Jiang Mo tidak tahu berapa lama dia berlari, sampai dia memastikan tidak ada kawanan lebah yang mengejar di belakangnya. Dia berhenti. Saat ini dia sudah terengah-engah kelelahan. Berbaring di tanah dan terengah-engah, benar saja, potensi manusia tidak terbatas. Dia benar-benar tidak menyadari sebelumnya bahwa dia bisa berlari begitu cepat, dan staminanya sangat baik. Selain lelah, seluruh tubuhnya juga terasa panas dan sakit. Perasaan itu, jangan katakan betapa menyegarkannya. Untungnya, pada saat ini suara sistem berbunyi, mendeteksi bahwa Inang sedang diserang oleh racun lebah, fungsi kekebalan terhadap racun lebah telah diaktifkan. Meskipun keterampilan kebal racun lebah sudah aktif, rasa sakitnya tidak berkurang sedikit pun. Jiang Mo merasa dirinya sudah mati rasa karena sakit. Setelah beristirahat selama sekitar 5 menit, napasnya akhirnya membaik. Dia duduk. Sambil memegang sarang lebah di sampingnya, air liurnya menetes tanpa henti. Setelah melalui kesulitan, akhirnya dia bisa memakannya. Saat ini, dia memegang sarang lebah dan mulai mengisapnya dengan gila-gilaan. Ketika madu manis masuk ke mulutnya, dia merasa tidak terlalu sakit. Para netizen juga mulai bercanda, Kak Jiang, madu ini lebih sulit dimakan daripada daging biksu tang. Katakan saja apakah kamu sudah memakannya atau belum. Sudah lama menginginkan madu. Akhirnya bisa merasakannya, hanya saja harganya agak mahal. Hahaha. Grup sutradara kali ini harus membayar uang. Sertifikasi kecelakaan kerja ada di wajah kakakku. Grup program ini, mulut sutradara tersenyum lebar. Karena penampilan Jiang Mo memang lucu. Sulit baginya untuk tidak tertawa. Kedua, dia merasa pilihannya sangat tepat. Membiarkan Jiang Mo tinggal telah meningkatkan popularitas program. Dia telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun. Dia telah melihat berbagai macam orang. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti Jiang Mo. Studio. Pembawa acara Yu Jia sekarang juga mulai sedikit menyukai Jiang Mo. Bagaimana mengatakannya? Orang seperti Jiang Mo, bahkan jika Anda tidak menyukainya, Anda pasti akan suka menonton acaranya. Jadi dia bertanya secara tidak sengaja, Chen Lao, bagaimana menurutmu tentang ini? Komentator. Terlihat wajah Chen Lao yang tidak enak. Komentator. Tetapi tetap bersikeras pada pendapatnya sendiri. Komentator.
Apapun yang dia lakukan, tidak akan mengubah pandanganku. Komentator. Dengan cara bermainnya seperti ini, komentator pasti tidak akan bertahan sampai akhir. Komentator. Disengat oleh begitu banyak lebah. Komentator. Itu bukan lelucon. Komentator. Paling ringan, sulit bergerak selama beberapa hari. Paling berat, keracunan dan mengundurkan diri dari kompetisi. Apapun itu, merupakan pukulan fatal bagi tantangannya. Jiang Mo sama sekali tidak memiliki keterampilan bertahan hidup di alam liar. Mengapa dia bisa bertahan? Yu Jia tidak bisa menahan tawa. Mengapa? Tentu saja karena dia sangat kuat. Kami tidak buta. Kami semua melihat bahwa Jiang Mo tidak memiliki keterampilan bertahan hidup di alam liar. Masalahnya adalah, bertahan hidup di alam liar tidak selalu membutuhkan keterampilan. Yang penting adalah keberuntungan. Ketika pikiran ini muncul di benak Yu Jia, dia sendiri terkejut. Dia sekarang benar-benar disesatkan oleh Jiang Mo. Ya Tuhan, bertahan hidup di alam liar tidak membutuhkan keterampilan. Jiang Mo dapat dikatakan telah sepenuhnya mengubahnya. Pandangannya tentang jalur bertahan hidup di alam liar. Di hutan hujan, Jiang Mo dapat dikatakan seperti badai yang menyapu. Mengisap bersih beberapa sarang lebah itu. Perasaan kenyang selalu terasa begitu nyaman. Meskipun agak aneh. Namun, kelemahan tidak menutupi kelebihan. Hanya saja rasa bengkak di wajahnya semakin parah, tanpa perlu berpikir dia tahu bahwa wajahnya sudah membengkak seperti kepala babi. Warganet juga sangat terhibur. Bro, apakah kamu sedang cosplay Jubajie di sini? Tim produksi cepat arsipkan, ini lebih nyata dari efek khusus kepala babi di drama domestik, idola babi nomor 1. Jelas-jelas kakakku punya wajah yang tampan, kali ini benar-benar hancur. Berbeda dengan ejekan warganet. Tim produksi di sini melihat Jiang Mo membengkak seperti ini, masih sedikit khawatir, dengan cepat berbicara melalui drone. Pembengkakanmu sangat parah, sangat berbahaya, meskipun keluar sekarang akan sangat disayangkan. Tapi saya sarankan kamu keluar dan pergi ke rumah sakit untuk menerima perawatan. Meskipun sutradara merasa sangat enggan Jiang Mo keluar, tetapi kondisi Jiang Mo saat ini memang cukup serius. Nyawa adalah aset utama, yang lainnya harus di belakang. Selain itu, dia kemungkinan besar tahu bahwa Jiang Mo tidak akan keluar. Dia mengingatkan sekarang jika benar-benar terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia juga telah melakukan tanggung jawabnya. Tidak perlu. Jiang Mo bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sutradara di sini ragu-ragu sejenak, dan berbicara lagi. Jiang Mo, aku menyarankanmu untuk berpikir baik-baik, bagaimanapun juga. Kamu tahu kemampuan bertahan hidupmu sendiri, kondisimu saat ini sangat berbahaya, ditambah operasimu selanjutnya. Pasti akan lebih berbahaya, penampilanmu saat ini sudah sangat sukses, keluar meskipun tidak mendapatkan hadiah utama. Tapi pasti akan ada banyak penggemar. Sutradara mengatakan ini, Jiang Mo sedikit tidak senang, dia mengerti arti dari kata-kata ini. Hanya saja meremehkan dirinya sendiri tidak berkelas, merasa operasinya berbahaya, merasa dirinya tidak bisa bertahan hidup di alam liar. Apa maksudnya? Diskriminasi profesi? Urus apa yang kulakukan? Aku hanya perlu bertahan hidup. Meskipun dia tahu bahwa sutradara bermaksud baik, tetapi dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memberitahu semua orang. Bagaimanapun juga, dia akan bertahan sampai akhir, apapun yang dia lakukan. Jangan melakukan diskriminasi profesi semacam itu. Dia menatap tajam ke drone, dan berkata, bertahan hidup di alam liar tidak memandang rendah, pria kuat tidak masuk rumah sakit, urus apa yang kulakukan untuk bertahan hidup? Katakan saja apakah aku hidup atau tidak, aku pasti akan bertahan sampai akhir. Bercanda. Jika hadiah 1 miliar tidak bisa dia dapatkan, bukankah dosa-dosa ini akan sia-sia? Sutradara belum sempat membalas. Warganet di ruang siaran langsung dibuat bingung oleh kata-kata kecil Jiang Mo ini, layar komentar berterbangan dengan serempak. Bertahan hidup di alam liar tidak memandang rendah, pria kuat tidak masuk rumah sakit. Sutradara di sini juga menyadari. Berbicara sambil tertawa dan menangis, aku tidak bermaksud seperti itu Jiang Mo, aku benar-benar peduli dengan kondisi tubuhmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Pikirkan tentang resistensimu yang mencapai 98 ditambah kekebalan terhadap racun lebah. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku baik-baik saja, tidak perlu khawatir tentangku. Setelah berpikir sejenak, Jiang Mo menambahkan, saudara-saudara, kita tidak boleh ceroboh dengan benda ini. Jangan meniru saya. Saya melakukan ini karena terpaksa di alam liar. Sebagai imbalannya. Jiang Mo mengingatkan dengan hangat, juga untuk membersihkan beberapa masalah yang tidak perlu bagi kru program. Sutradara juga mengangguk puas. Anak ini lumayan, dia tahu apa yang harus dikatakan. Di era internet yang maju ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada banyak peniru yang tidak mengerti apa-apa. Tetapi jika sesuatu benar-benar terjadi, tidak dapat dipungkiri bahwa itu akan mempengaruhi kru program. Jiang Mo ini terlihat ceroboh, tetapi sebenarnya dia teliti. Dia masih sangat bagus. Netizen juga sangat terkejut bahwa Jiang Mo dapat mengatakan hal seperti itu. Apakah itu yang dikatakan Jiang Geku? Sangat lucu. Katakan sesuatu. Jiang Mo di sini sekarang sudah cukup makan dan minum.
Dia dengan santai merobek selembar daun pisang dan berbaring di atasnya. Dia berencana untuk berbaring dan beristirahat sebentar. Hari ini dia lelah karena menangkap ikan dan dikejar lebah kemana-mana. Membuka panel, dia bergumam dalam hatinya. Dia berencana untuk melihat apakah nilai reputasinya benar-benar meningkat. Bagaimanapun, makan ini sudah pasti, tapi makan berikutnya belum ada. Tuan rumah. Jiang Mo. Kecepatan. Kekuatan. Kelincahan. Resistensi. Keterampilan. Ada yang tidak beres. Mengapa resistensiku mencapai 101? Sebelumnya dia telah memenangkan hadiah 3 kali. Menambahkan atribut 3 kali. Masalahnya adalah, mengapa resistensi ini mencapai 101? Bukankah level maksimum seharusnya 100? Dia tahu kondisi tubuhnya. Meskipun tidak bisa dikatakan baik. Tapi jelas tidak buruk. Memberikan 40 atau 50 atribut adalah hal yang normal. Jika ditambahkan hingga 100, itu pasti manusia tingkat atas. Sebelumnya, dengan resistensi 98 itu, bahkan tidak ada tanda-tanda diare setelah minum air mati itu, apalagi keracunan. Dapat dibayangkan betapa menakjubkannya ketahanan ini. Orang biasa hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Tapi hari ini, resistensi ini langsung melonjak menjadi 101. Itu membuatnya bingung. Apa artinya ini? Artinya, selama aku memiliki nilai reputasi dan terus memenangkan hadiah, atributku ini akan terus meningkat, namun, kali ini sistem tidak membalasnya. Ada yang tidak beres. Jiang Mo bergumam pada dirinya sendiri. Keterampilan? Tidak ada. Pasti ada masalah. Keterampilan? Tidak ada. Tapi untuk saat ini dia tidak bisa mengerti di mana masalahnya. Lagi pula, aku tidak ingin memikirkannya sekarang. Melihat nilai reputasiku hanya lebih dari 10.000, mungkin acara hari ini belum memanas. Jika tidak, pasti lebih dari ini. Tapi itu cukup untuk melakukan sekali undian. Dia tidak mengharapkan sistem anjing ini untuk memberinya sesuatu yang bagus. Dia hanya ingin mencoba apakah poin resistensinya akan naik lagi. Sistem. Undian. Nilai reputasi memenuhi persyaratan undian. Mulai undian. Saat roda berputar, akhirnya jarum menunjuk ke kotak buta. Keberuntungan kali ini lumayan. Selamat, memenangkan kotak buta. Apakah akan dibuka? Buka. Membuka kotak buta. Mendapatkan tidur nyenyak, sekali pakai. Apa ini? Tidur nyenyak. Aku tidak menderita insomnia. Untuk apa benda ini? Apakah sekarang bahkan tidak berpura-pura lagi? Langsung memberikan skill FW semacam ini. Dan sekali pakai. Mempermainkanku? Setelah mengeluh, Jiang Mo menjadi tenang. Kemudian alisnya berkerut. Tidak benar. Menurut kebiasaan sistem, seharusnya tidak sia-sia memberikan tidur nyenyak ini. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Masalahnya, dalam kondisi apa dia tidak bisa tidur nyenyak? Bayangkan, ketika tidak ada bantuan sistem, dia bisa tidur selama 3 hari berturut-turut di awal. Anda dapat melihat kualitas tidurnya seperti apa. Sekarang diberi tidur nyenyak, maka NM adegan tidur harus sangat buruk. Kecemasan berlebihan tentang masa depan adalah membunuh diri sendiri saat ini. Jika tidak bisa membayangkannya, jangan dipikirkan. Berbaring di daun pisang dan tidur untuk menenangkan diri. Studio. Melihat Jiang Mo berbaring untuk tidur, pihak program mengalihkan kamera ke kontestan lain. Pembawa acara Yu Jia baru saja akan memperkenalkan kontestan yang akan tampil ini. Sebuah pesan singkat datang di headphone. Dia juga segera berkata, menyisipkan sebuah berita. Menurut tampilan terbaru dari stasiun meteorologi, area hutan hujan tempat para kontestan berada akan mengalami hujan deras yang terus-menerus malam ini. Curah hujan selama 12 jam mencapai lebih dari 90 mm. Ini tidak diragukan lagi merupakan ujian besar bagi para kontestan. Mendengar berita ini, ekspresi kegembiraan tidak bisa disembunyikan di wajah tamu Chen Lao. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan sekarang. Akhirnya melihat harapan. Dia tidak percaya bahwa Jiang Mo masih bisa bertahan kali ini. Pembawa acara bahkan tidak memanggilnya, dia langsung mengambil alih dan berkomentar dengan tidak sabar. Komentator, aku tidak begitu tahu tentang kontestan lain. Komentator, tapi Jiang Mo akan mengalami kesulitan kali ini. Komentar pertama. Komentator, dia adalah satu-satunya kontestan yang tidak membawa kain tahan air. Hujan badai sebesar ini. Tanpa terpal, aku tidak tahu bagaimana dia akan bertahan. Kedua, dia juga tidak membangun tempat berlindung. Jika dia mencari gua sekarang, sudah terlambat. Area tempat dia berada sama sekali tidak memiliki gua yang cocok untuknya. Komentator. Selain menghadapi lingkungan yang lembab, komentator juga harus mewaspadai berbagai bahaya alam. Komentator. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan bertahan kali ini. Jadi, aku yakin Jiang Mo pasti akan tersingkir kali ini. Setelah dia menganalisis ini, netizen di layar juga mulai khawatir. Meskipun aku sangat tidak menyukai orang tua ini, apa yang dia katakan kali ini tidak ada masalah. Memang benar, meskipun sekarang musim panas, hujan di alam liar masih sangat dingin. Tanpa tempat berlindung, tanpa sumber api, menghadapi hujan deras yang terus-menerus. Terlalu sulit untuk bertahan hidup,
Katakan sesuatu. Saudara Jiangku bahkan memiliki 8 karakter yang menentang langit. 666, 80.000 katakan sesuatu. Menghadapi lingkungan ekstrim seperti ini. 666, 97 katakan sesuatu. Diperkirakan dia juga tidak berdaya. 666, 70.000 katakan sesuatu. Saudara yang bodoh. 666, 80.000 katakan sesuatu. Mengapa dia tidak membawa terpal? 00000 katakan sesuatu. Menurutmu? 65.000 katakan sesuatu. Mungkinkah? 666. 30.000 katakan sesuatu. Bahkan jika demikian. 666, 70.000 katakan sesuatu. Saudara Jiang masih bisa melewatinya. 666, 00000 katakan sesuatu. Bermimpi. 666, 80.000 katakan sesuatu. Apa yang akan dia gunakan untuk melewatinya? Menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, pihak acara mengadakan pertemuan darurat. Konsultan keamanan. Hujan deras yang terus-menerus kali ini relatif jarang terjadi. Tingkat bahayanya relatif tinggi. Medan hutan hujan itu kompleks. Ditambah cuaca ekstrim ini, penyelamatan tepat waktu akan sangat sulit. Jadi, saran dari saya adalah, beritahu peserta terlebih dahulu untuk bersiap. Peserta dapat melihat situasi mereka sendiri untuk melihat apakah mereka ingin mengundurkan diri terlebih dahulu. Setelah mendengarkan kata-kata konsultan keamanan, produser mengangguk. Baiklah, sutradara, beritahu semua orang. Kemudian, secara bijaksana, bujuk sekelompok orang untuk mengundurkan diri. Bagaimanapun, keselamatan jiwa adalah yang utama. Oke, sutradara menjawab. Aku akan segera mengaturnya. Setelah pertemuan, sutradara kembali ke posisinya dan berkata ke walkie-talkie. Tim operasi, buka dialog drone seluruh saluran. Diterima. Dialog seluruh saluran drone telah dibuka. Sutradara berhenti sejenak dan kemudian berkata, perhatian untuk semua peserta. Berikut ini saya akan mengumumkan sebuah berita. Menurut stasiun meteorologi, akan ada hujan deras yang terus-menerus sekitar pukul 8 malam. Curah hujan 12 jam mencapai lebih dari 90 mm. Harap semua peserta bersiap, karena curah hujannya sangat besar. Penyelamatan dari pihak acara akan sangat sulit. Oleh karena itu, semua peserta harus dengan serius mempertimbangkan situasi aktual mereka. Mundur sekarang mungkin akan sangat disayangkan. Tetapi itu adalah jaminan terbesar untuk keselamatan Anda. Jika ada peserta yang ingin mengundurkan diri, segera hubungi pihak acara. Kami akan mengatur helikopter untuk menjemputmu nanti. Akhirnya, mempertimbangkan ini adalah alasan yang tak terhindarkan. Tim acara akan memberikan uang kompensasi sebesar 50.000 yuan kepada setiap peserta yang mengundurkan diri. Setelah menerima pemberitahuan dari tim acara, banyak peserta yang ragu-ragu. Bagaimanapun, hujan deras seperti ini bukanlah lelucon. Jika tidak hati-hati, nyawa bisa melayang. Ditambah lagi, tim acara memberikan uang kompensasi sebesar 50.000 yuan. Mereka goyah. Sebagian peserta sudah sangat jelas dalam hati mereka. Mereka tidak mungkin bertahan sampai akhir. Alasan mereka ikut acara ini adalah untuk mendapatkan penggemar dan kemudian menghasilkan uang secara perlahan. Siapa yang benar-benar mempertaruhkan nyawa denganmu? Satu demi satu, tim sutradara menerima. Lebih dari 20 permohonan pengunduran diri dari peserta. Ini juga pertama kalinya dalam beberapa hari sejak acara dimulai ada pengunduran diri peserta dalam skala besar. Sedangkan hampir 70 peserta yang tersisa, entah mereka adalah dewa alam bebas atau tempat berlindung mereka dibangun dengan sangat baik. Mereka sepenuhnya mampu menahan hujan deras kali ini. Kecuali Jiang Mo, ingin tempat berlindung, ada 2 lembar daun pisang. Ingin pengalaman bertahan hidup di alam liar, dia memiliki keberuntungan yang kuat. Sutradara juga memantau gambar para peserta secara langsung. Mereka yang tidak mengundurkan diri saat ini sedang memperkuat tempat berlindung mereka untuk mempersiapkan badai ini. Hanya Jiang Mo, saat ini masih tidur nyenyak di atas 2 lembar daun pisang. Melihat situasi ini, sutradara juga sedikit cemas. Sudah jam berapa ini dan kamu masih tidur di sini? Peserta lain setidaknya memiliki kain tahan hujan dan perlengkapan lainnya untuk tempat berlindung. Kamu ini bagaimana? Apa kamu tidak tahu situasinya? Jadi, dia sekali lagi memulai percakapan dengan Jiang Mo secara pribadi. Sepertinya takut Jiang Mo tidak bangun, dia bahkan mendekatkan drone. Jiang Mo, bangun. Jiang Mo. Dia memanggil berkali-kali dan akhirnya membangunkan orang ini. Siapapun yang dibangunkan dari tidurnya pasti akan sedikit kesal. Jadi, dia menjawab dengan sedikit tidak sabar. Ada apa? Ada hujan deras? Curah hujan lebih dari 90 mm. Banyak peserta yang memilih untuk mengundurkan diri. Situasimu jauh lebih buruk dari mereka. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk mengundurkan diri? Mengundurkan diri sekarang? Mengundurkan diri sekarang? Beri aku 1 miliar. Jika aku tidak bisa mendapatkan 1 miliar, maka semua penderitaanku ini tidak akan sia-sia. Aku tidak akan mengundurkan diri. Siapapun yang ingin mengundurkan diri, silakan. Jangan katakan hujan badai, bahkan jika ada bom nuklir yang jatuh dari langit, aku tidak akan mengundurkan diri. Saat ini,
Layar ruang siaran langsung kebetulan beralih ke Jiang Mo. Para penonton tertawa terbahak-bahak mendengar jawabannya. 66 juta orang mengatakan sesuatu sambil tertawa sampai mati. 6.663 juta orang mengatakan sesuatu. Aku pernah mendengar pisau jatuh dari langit. 6.667 juta orang mengatakan sesuatu. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang bom nuklir. Mengatakan sesuatu, memang harus saudaraku Jiang. 66 juta orang mengatakan sesuatu. Bakat bahasa saudara baikku ini akhirnya keluar. 6.665 juta orang mengatakan sesuatu. Kamu tidak mengundurkan diri. Ya sudah tidak usah. 6.663 juta orang mengatakan sesuatu. Kak, di mana tempat berlindungmu? 6.667 juta orang mengatakan sesuatu. Apa kamu tidak melihat 2 lembar daun pisang itu? 6.661 juta orang mengatakan sesuatu. Bukankah itu tempat berlindung saudaraku? Sutradara juga tersenyum tak berdaya. Jiang Mo ini keras kepala dan mencari masalah sendiri. Nasihat-nasihat ini sepertinya berlebihan. Tetapi jika kamu tidak mundur, setidaknya lakukan persiapan. Dengan niat baik, dia mengingatkan lagi. Jika kamu tidak mengundurkan diri, maka cepat buatlah tempat berlindung. Jika tidak, kamu akan kesulitan nanti. Jiang Mo sangat mengantuk sekarang dan hanya ingin tidur sebentar. Jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu, aku akan segera membuatnya. Setelah pemberitahuan disampaikan, sutradara tidak lagi berbicara omong kosong. Staf pengarah kamera juga mengalihkan kamera ke peserta lain. Saat ini, setiap peserta mempercepat pembangunan benteng pertahanan mereka, penguatan tempat perlindungan, dan berbagai persiapan sedang dilakukan dengan sangat intens. Melihat tindakan para peserta ini, emosi tegang para penonton juga terpicu. Curah hujan yang begitu besar merupakan ujian yang berat bagi para peserta. Jika itu aku akan segera mengundurkan diri tanpa ragu-ragu. Bayangkan betapa tidak nyamannya kehujanan tanpa payung di hari hujan. Mereka harus bertahan di luar ruangan selama 12 jam. Ada yang berkata, sebenarnya, jika tempat perlindungan dibangun dengan baik, seharusnya tidak ada masalah. 666.300. Ada yang berkata, tetapi dengan curah hujan sebesar ini. 66.200. Ada yang berkata, sangat mungkin tempat perlindungan akan hancur. 666.700. Ada yang berkata, jika kamu berkata begitu, aku benar-benar khawatir tentang kakak Jiangku. Ada yang berkata, ya, 666.100. Ada yang berkata, aku tidak tahu apakah kedua lembar daun pisang itu bisa menahannya. Di studio, pembawa acara Yujia saat ini juga tampak khawatir. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya aku menghadapi situasi khusus seperti ini dalam karierku sebagai pembawa acara.